Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kabar, seperti yang pernah saya katakan, kronologi atau sebahagian latar belakang polemik nasab itu yang sekarang menjadi booming, viral, bahkan bisa terjadi ini menjadi level internasional juga, ialah mengkerucut ya, di mana ada pihak yang ingin mencoba menjatuhkan, bahkan sampai tingkat pembunuhan pun itu tidak mustahil. Jadi ada panah target tertentu yang mengkerucut kepada sesosok seseorang. Dari 2016 yang spesifik saya perhatikan di media sosial, dari mulai Twitter yang sekarang menjadi X, YouTube, Facebook, itu yang saya ikuti perkembangan informasi, ialah mencoba ingin menjatuhkan sebetulnya hanya satu sosok sentral yang mungkin kalian yang menyimak video ini sudah maklum sosok yang saya maksud, karena beliau dianggap berbahaya. Tetapi dianggap berbahayanya itu bukan oleh semua pihak, tapi oleh satu pihak yang beranggapan beliau berbahaya. Jelas yang saya maksud itu adalah Habib Rizik Syihab. Kalau dulu mungkin agak menahan diri sekian pihak yang merasa bahwa dirinya tidak nyaman dengan keadaan Habib Rizik, baik dari sisi ceramahnya dan lain-lain, karena ya Badan Intel pun tentu akan terus memantau, menginterview seperti apa, di mana, bagaimana Habib Rizik Syihab. Dan baru-baru ini saya bisa membuktikan bahwa apa yang saya rasakan, yang saya lihat, bukan masalah feeling, bukan masalah perasaan, tetapi merasakan asumsi publik, melihat daripada berbagai komentar dari pihak ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi dari pihak yang benci sebetulnya, karena dianggap Habib Rizik adalah pilar kekuatan di Indonesia khususnya tentang ini, tentang dakwah, tentang amar ma'ruf, nahi munkar, tingkat keberanian yang begitu full. Kalau sekian pihak menelisik kesalahan personal, ya begitu sulit ya. Begitu sulit itu kalau menelisik kesalahan personal. Terus kalau menelisik kesalahan dari berbagai ceramah, ya rasio pro kontra kan. Tetapi yang harus kita, atau yang saya perhatikan, ini masalahnya iya atau tidak apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, salah satunya misalkan terkait amar ma'ruf nahi munkar. Apakah kita ini sebagian daripada pelaku amar ma'ruf atau pelaku nahi munkar? Jadi digarisbawahi untuk menentukan sebuah perasaan dan menyambut penyampaian kata Habib Rizik itu ya dari diri kita. Misal begini, dalam komentar ini misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Habib Rizik suka mencaci maki kiai, itu kan disebutnya umum. Kiai memang untuk satu ya, untuk kata-kata kiai satu, kecapnya kiai ya. Tetapi satunya itu tidak tentu yang mana kiai yang tidak menunjuk personal. Kalau dulu misalkan membahas tentang Allah yarhamu Gus Dur, dalam persoalan yang mana pada saat itu kan tidak semua ceramahnya itu membahas Gus Dur juga. Sekalipun dibahas, ya itu kan ada latar belakang kronologi yang ya pro kontra terjadi, ya pro Gus Dur, pro Habib Rizik, kontra Gus Dur, kontra Habib Rizik, itu sudah biasa. Jadi termasuk pembatalan nasab pun ini sebetulnya mencoba juga gitu, ingin mencoba dengan cara seperti ini, tumbangkah atau tidak Habib Rizik gitu. Bahkan sampai mau ditembak ya, mau dibunuh, itu terjadi dan saya melihat beritanya gitu. Dan berita itu insya Allah valid, bukan berita palsu gitu. Nah, dianggap pilar yang kokoh maka dicoba diunuk-unuk ya. Nah, masih handal dicoba dari pondasinya gitu, yaitu dengan cara pembatalan nasab. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat Kiai Haji Imaduddin aktif di FPI itu sudah menyimpan sebuah perasaan, sebuah pemikiran yang katakan pada saat itu agak malang juga gitu kan, hanya ingin tahu sejauh mana misalkan FPI atau sisi marganya Nasabah Alawi itu, yang kemudian hari ini dijadikan sebuah
amunisi, bahan sesuai dengan yang dia temukan pada saat itu. Sekalipun mungkin sulit juga gitu menemukan apa kelemahan personal atau kelemahan apa ya sebalik personal struktural mungkin, selain ya mengklaim atau mendengarkan narasi-narasi ceramah yang terbilang khurafat gitu. Terbilang ya, bukan khurafat, terbilang khurafat. Ya katakanlah salah makom ya, salah makom penyampaian. Jadi penyampaian yang harus dijaga privasinya malah dipublikasikan ya, seperti itu jadi salahnya. Ya setelah jadi publik, jadi konsumsi publik ya jelas mayoritas atau mungkin banyak yang beranggapan itu khurafat. Kembali ke poin yang saya maksud, jadi targetnya jelas Habib Rizik. Dan dari dulu saya juga tahu bahwa banyaknya yang benci itu ya pihak tertentu, sampai sekarang pun tahu. Jadi banyak poin kalau saya rinci ya, poin kecemburuannya. Jadi ada pihak ya yang merasa terganggu, terusik dengan nahi munkar ya. Kalau saya mencuri, kemudian ada orang yang membahas tentang yang nahi munkar, membahas orang yang mencuri akibat, dan sekalipun bukan saya yang ditujuk, saya tersinggung. Itu lazim, bukan wajib, itu lazim. Ceramah-ceramah Habib Rizik pro kontra itu karena memang keadaan dunia kan pro kontra. Ada siang, ada malam, ya, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Nah, ini dunia. Tetapi melihat positif negatif secara konsep, yang konsep tersebut masih utuh, masih bulat, masih murni, belum didasari dengan sebuah perasaan negatif positif, belum ada karakter pro kontra, benci atau suka, insya Allah akan positif menanggapi apa yang isi-isi ceramah daripada Habib Rizik yang bersifat amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Jadi sekarang saya punya bukti langsung, video baru 1 hari lagi, belum lama itu dari uploadnya, dan itu menyatakan bahwa targetnya jelas Habib Rizik, tetapi dicoba disasar dari pondasinya, barangkali ngapurali gitu. Karena kalau dicungkat dari pondasinya, dijamin bangunan lainnya roboh. Sekalipun konyol kalau menurut saya, konyol. Analogikan, sebuah bangunan yang kokoh dicoba, pilar kokohnya itu diunuk-unuk, ya, digedang. Mencoba ingin dirobohkan, ternyata sangat sulit untuk roboh. Bagaimana bisa menghancurkan pondasinya selain tanahnya dierosikan? Ya mati semuanya kalau masalah tanah erosi. Kalau hanya misalkan membatalkan nasab, itu adalah bagian untuk apa ya? Untuk menurunkan martabat, ya, membunuh karakter, melemahkan kekuatan. Jadi konyolnya di mana? Pilarnya saja sulit dirobohkan, apalagi sampai menggali pondasi. Jadi yang saya analogikan pondasi itu marga Bahlawinya, ya. Di mana Habib Rizik itu bagian daripada marga Bahlawi. Ya. Jadi saya ngerti bahwa pemikirannya itu pemikiran yang bisa dimengerti itu konyol, bolonen kalau istilah Sunda ya, bobolonen, atau pemikiran yang hampa, atau orang-orang yang terindikasikan frustasi, sehingga akhirnya nekat. Kalau pilarnya saja sulit untuk dijatuhkan, ini malah lahuta ngarabukusiku, malah lahuta lengus ingin merobohkan fondasi. Oh, itu lebih sulit lagi kalau menurut saya. Kalau erosikan saja tanahnya, bunuh semuanya ya. Berarti dibunuh semuanya, itu berarti hangus dengan ya. Nggak harus, marganya pun akan hilang. Jadi pondasinya juga akan hancur atau menyuruh, bukan, ini analog. Seperti apa di antara kata-kata sekian pihak, salah satunya dari sekian pihak yang menyampaikan bahwa itulah sebetulnya yang selama ini saya lihat ada bentuk tekstual ya. Mayoritasnya saya lihat itu bentuk tekstual pada atau analisa ya dari berbagai komentar, berarti ini ada pihak tertentu yang mencoba berusaha untuk menjatuhkan ya nama baik, nama besar, kekuatan dan lain-lain sosok Habib Rizik. Jadi sehingga sosok beliau itu wah, luar biasa ya. Tapi tidak termasuk saya tidak berkepentingan. Jujur saja membela saya tidak bisa, karena memang saya orang lemah di bawah, tidak bisa apa-apa. Tetapi untuk menyerang pun tidak ada alasan untuk saya. Sobat bisa disimak seperti apa gitu ya. Kalau dulu Habib Rizik maki-maki kiai, begitu kiai posisinya sudah mulai kuat dan Habaib posisinya melemah setelah ketahuan tidak terkonfirmasi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, mereka gantian
Habib Rizik yang dimulai Habib-Habib di ceramahnya itu agar membawa diri, menjaga diri. Cuman yang nggak enaknya itu kalian cucu Nabi harus lebih baik, harus menjaga diri. Nah itu masih, meskipun yang dimulai Habaib tapi kan ingin mengeluarkan pesan sebagai cucu Nabi juga. Mungkin dengan cara itu untuk mempertahankan nasab Nabi, karena lewat dialog berbagai macam nggak bisa, ya lewat iltifat an khudzuridin, seolah-olah memarahi Habaib yang berakhlak tidak baik, tapi di situ ada pesan yang memang ingin disampaikan, yaitu status sebagai cucu Nabi. Padahal dulu yang dimarahi para kiai, sekarang yang dimarahi para Habaib. Tapi sebenarnya sumbernya di Habib Rizik. Maka Gus Dur benar, tangkap itu Habib Rizik. Lagi-lagi dia, lagi-lagi dia, lagi-lagi dia. Karena memang Habib Rizik ini seperti nggak pernah salah, seperti nggak pernah punya salah. Karena banyak ceramah-ceramahnya yang sangat provokatif. Seperti itu ya. Jadi berarti saya bukan menuduh, walaupun ini salah satunya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin dari itu, dari analisa, bukan dari dugaan gitu. Berarti komentar seperti ini itu menunjukkan dia itu negatif. Pihak mana dan pihak siapa. Terus dengan gerakan-gerakan yang selama ini memputri, ya, melingkari, mengelilingi Habib Rizik sehingga dicari sebuah kelemahan. Bahkan hukum pun dipaksakan gitu ya. Hukum pun terkesan dipaksakan bahwa Habib Rizik harus kena jerat sampai disel dibui. Nah, tapi kan taat hukum beliau ya, menunjukkan bangsa dan warga yang baik, bangsa dan warga yang baik kan taat, nggak kabur dari pihak hukum. Setiap dipanggil, dia menghadiri, jadi tidak ngeles, diponis, beliau terima, nggak berontak, dia sih agak berontak. Kalau mau misalkan ada argumen-argumen untuk mempertahankan diri kan itu wajib, tetapi setelah hakim menyatakan memonis salah sesuai dengan vonis, beliau menerima dengan tidak ada perlawanan apapun. Jadi untuk sobat-sobat yang netral di sini, jangan dulu kita benci atau cinta. Untuk saya juga nggak jauh cinta, diteliti mana yang memang harus saya cintai, mana yang memang harus saya benci. Nah itulah sobat diantara yang saya temukan. Katakanlah ini informasi bahwa kabar tersebut urusan dengan polemik nasab, sebagian daripada kronologi dibatalkannya nasab itu sebetulnya apa misinya atau tujuan tertentunya gitu. Jadi semuanya mengkerucut kepada satu sosok. Jadi banyak pihak yang dengan satu sosok ini wah gitu kan, wah sangat menakuti. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.